Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silka Sridewi. Saya dari kelas 2B Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku asertif. Apa itu perilaku asertif? Perilaku asertif adalah kemampuan seseorang yang dapat mengkomunikasikan tentang perasaannya, pikirannya, kebutuhannya kepada orang lain tanpa ada yang ditutupi, tanpa ada yang menyakiti perasaan orang lain maupun perasaan diri sendiri. Perilaku asertif itu terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah menghormati hak-hak orang lain dan diri sendiri. Yang kedua adalah berani mengungkapkan pendapat secara langsung. Yang ketiga, ada kejujuran. Yang keempat adalah situasi dan kondisi. Yang kelima adalah bahasa tubuh. Ciri perilaku asertif yang pertama, tentang menghormati hak-hak orang lain dan diri sendiri itu, perilaku asertif itu bukan orang yang pemalu, bukan orang yang pendiam, tetapi perilaku asertif itu orang yang dapat mengkomunikasikan pikirannya, perasaannya kepada orang lain secara langsung. Nah, yang kedua adalah berani berpendapat secara langsung. Nah, pendapat di sini adalah kita berani mengeluarkan pikiran kita, pendapat kita, perasaan kita ke lawan bicara kita tanpa ada yang ditutupi. Nah, poin yang ketiga itu ada kejujuran. Nah, kejujuran di sini sangat penting karena perilaku asertif itu menuntut kita untuk sebagai menjadi perilaku yang jujur. Poin yang keempat tentang memperhatikan situasi dan kondisi. Ketika kita ingin berbicara kepada orang lain, tentunya kita harus bisa memperhatikan kondisinya, dia sedang apa, kita sedang apa, jadi sama-sama bisa menyeimbangkan tentang situasi dan kondisinya. Nah, poin yang terakhir, yang kelima itu adalah bahasa tubuh. Contohnya ketika makanan itu enak, kita bisa mengkomunikasikannya lewat bahasa tubuh seperti ini. Ini diartikan sebagai, wah ternyata makanannya enak ya, gitu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi perilaku asertif. Yang pertama itu ada jenis kelamin. Nah, biasanya perempuan itu lebih sulit berperilaku asertif dibanding laki-laki karena wanita itu tingkat gengsinya lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, poin yang kedua itu ada self-esteem, yaitu bisa diartikan sebagai adaptasi di lingkungan sekitar kita. Nah, yang ketiga itu ada kebudayaan. Nah, kebudayaan itu sebagai tuntutan batasan perilaku seseorang antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang keempat itu ada tingkat pendidikan. Apabila tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi, maka semakin luas pemikirannya. Nah, yang kelima itu tipe kepribadian. Nah, tipe kepribadian kita sendiri itu seperti apa sih? Orang yang malas kah, yang rajin kah, yang berperilaku asertif kah, atau non berperilaku asertif. Nah, yang terakhir itu ada situasi tertentu di lingkungan sekitar. Contohnya, ketika kita sedang berada di dunia pekerjaan, pasti ada situasi tertentu, ada yang namanya atasan dan ada yang namanya bawahan. Nah, menurut Grace dan Graham, munculnya perilaku asertif itu ada 4 poin. Yang pertama itu harus kita punya kejujuran. Yang kedua itu kita harus bisa bertanggung jawab. Yang ketiga itu kita harus bisa mempunyai kesadaran diri. Yang keempat adalah percaya diri. Nah, manfaat dari perilaku asertif itu kemungkinan kita bisa mempunyai banyak teman karena kita bisa mempengaruhi orang lain dengan berperilaku positif, berperilaku asertif. Nah, dalam keadaan tidak senang pun mereka tetap menganggap kita adalah orang yang baik. Orang lain menganggap kita itu sebagai orang yang bisa menghargai mereka tanpa meremehkan mereka. Yuk, mari kita sama-sama berperilaku asertif karena asertif itu menyenangkan loh. Cukup sekian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.